Bukan Haaland, Rodri diklaim jadi pemain terpenting Man City saat ini. Gary Neville menilai Rodri telah menjadi pemain paling penting bagi Manchester City dalam 18 bulan terakhir, setelah penampilan luar biasa saat timnya meraih kemenangan 3-0 atas Burnley. Rodri mencetak gol ketiga pada pertandingan yang digelar di Turf Moor tersebut, menempatkan dirinya di posisi yang tepat untuk mencetak gol dari jarak dekat setelah menerima umpan melalui skema sepak pojok. Erling Haaland telah membawa The Blues unggul 2 gol pada babak pertama, juga mencetak gol dari jarak dekat sebelum melepaskan tendangan melengkung yang melewati James Trafford untuk menggandakan keunggulan. Manchester City tampil jauh dari penampilan terbaik mereka di Lancashire dan menerima banyak tekanan dari The Clarets yang tampil bersemangat. Pada babak kedua, tim arahan Pep Guardiola berhasil mengambil alih permainan dengan mempertahankan penguasaan bola dan membungkam para penggemar tim tuan rumah di Turf Moor. Kunci dari hal tersebut adalah Rodri, yang menyelesaikan operan terbanyak 107 dan mendikte tempo di babak kedua. Dan Gary Neville memberikan pujian kepada sang gelandang bertahan. Dia luar biasa. Saya akan mengatakan selama 12 hingga 18 bulan terakhir dia adalah pemain terpenting bagi Man City. Sekarang, itu mungkin tampak gila untuk dikatakan ketika Anda berbicara tentang De Bruyne dan Haaland, tetapi dia melakukan segalanya. Dia mengatur serangan, dia mendobrak pertahanan, dia menghubungkan lini tengah, dia adalah seorang pemimpin. Tidak dapat dipercaya level yang dimilikinya saat ini. Man City adalah ancaman besar dalam situasi bola mati, tetapi pada dasarnya mereka memiliki 6 Haaland. Katakanlah jika Anda menempatkan John Stones sebagai bek kanan dan Nathan Ake sebagai bek kiri, Anda akan memiliki 5 atau 6 pemain yang berkeliaran di dalam kotak penalti. Tim-tim tidak bisa menghadapi hal itu. Itu adalah peringatan nyata bagi tim-tim lain di liga, dalam semua aspek permainan mereka sangat kuat. Rico Lewis, musim ini Manchester City ingin rengkuh kuadruple. Rico Lewis mengatakan bahwa memenangkan treble sekali saja tidak cukup baik saat Manchester City ingin mengulangi prestasi tersebut dan mengincar kuadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manchester City pada musim lalu menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan dengan memenangkan Premier League, Piala FA dan Liga Champions. Mereka menjadi tim Inggris kedua yang sukses memenangkan treble sekaligus menyamai pencapaian Manchester United di tahun 1999. Meski demikian, Rico Lewis mengklaim bahwa gelar treble belumlah cukup bagi tim sekelas Man City. Pada musim 2023/24, Lewis mengklaim bahwa timnya ingin memenangkan kembali treble bahkan menargetkan kuadruple yang belum pernah dilakukan oleh klub manapun di dunia. Pada kesempatan yang sama, Lewis juga mengomentari pertandingan Piala Super kontra Sevilla yang akan digelar pada tengah pekan mendatang. Laga ini sendiri menjadi kesempatan bagi City untuk memenangkan trofi pertama mereka usai kalah dari Arsenal di Community Shield. Targetnya adalah untuk memenangkan treble lagi, untuk meraih kuadruple. Anda tahu, memenangkannya sekali saja tidak cukup baik, jadi kami harus terus melaju dan mencoba memenangkannya lagi. Jelas ini adalah kompetisi yang baru bagi kami. Kami belum pernah memenangkannya, klub juga belum pernah memenangkannya. Jadi, sekali lagi, ini adalah trofi lain yang ingin kami menangkan. Ini adalah kompetisi lain dan hal penting yang harus kami hadapi. Kevin De Bruyne kembali cedera, Man City yakin baik-baik saja. Bek sayap Manchester City, Rico Lewis, memberikan komentar terkait cedera yang membekap Kevin De Bruyne pada laga tandang kontra Burnley. Manchester City mengawali kiprah mereka di Premier League musim 2023/2024 dengan hasil yang memuaskan. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Burnley di Turf Moor, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, dini hari WIB, The Citizens sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0. Namun kemenangan tersebut harus ditebus oleh cedera yang membekap Kevin De Bruyne. Playmaker asal Belgia tersebut harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-23 karena mengalami cedera hamstring.
Alhasil, De Bruyne diprediksi akan menepi selama beberapa pekan usai absen di sepanjang tur pramusim Man City. Terkait cedera yang membekap De Bruyne, Rico Lewis memberikan komentarnya. Lewis tak menampik bahwa cedera De Bruyne tentu akan sangat merugikan bagi Man City. Meski demikian, Lewis meyakini City akan baik-baik saja karena mereka memiliki kedalaman skuad yang bagus. Ya, Anda tahu, cedera bisa menimpa siapa saja. Setiap tim mengalami cedera dan itu adalah sesuatu yang harus Anda hadapi. Ada cukup banyak kualitas di dalam skuad di mana jika seseorang mengalami cedera, seseorang bisa masuk dan melanjutkan permainan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pemain sebelumnya. Jelas akan ada posisi-posisi tertentu di mana kami akan lebih terluka daripada yang lain hanya karena kedalaman skuad, tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi pada semua orang dan semua orang harus menghadapinya. Detik-detik Lucas Paqueta merapat ke Manchester City. Manchester City dikabarkan segera mengontrak gelandang West Ham United Lucas Paqueta, yang telah menyetujui kontrak 6 tahun. Menurut jurnalis Prancis Mohamed Bouhafsi, Lucas Paqueta telah menyetujui persyaratan pribadi dengan juara Liga Premier Manchester City. Dan peraih treble winner tersebut dikabarkan akan segera menyetujui biaya transfer dengan West Ham United. Penjuara Inggris itu harus membayar 110 juta euro jika mereka ingin merekrut pemain internasional Brasil itu. Manchester City tampaknya bertekad untuk meningkatkan opsi lini tengah mereka musim panas ini. Kepergian Ilkay Gundogan memaksa mereka mencari sejumlah alternatif. City telah mengontrak Mateo Kovacic dari Chelsea tetapi mereka perlu mengganti lini serang gelandang internasional Jerman itu. Seseorang seperti Paqueta tentu akan menambah kreativitas dan gol ke samping. Dan Manchester City telah melakukan pembicaraan lanjutan untuk mengamankan jasanya. Playmaker asal Brasil itu memiliki atribut untuk berkembang menjadi pemain kelas atas, dan tentunya pantas bermain untuk klub setingkat Liga Champions. Meskipun dia tampil cukup baik untuk West Ham sejak bergabung dengan klub, The Hammers terbuka untuk mendiskusikan kesepakatan untuknya. Sementara itu, Paqueta akan berharap untuk bersaing memperebutkan trofi utama dengan Manchester City jika dia bergabung dengan klub, dan dia akan menantikan untuk menguji dirinya secara teratur di Liga Champions UEFA. Untuk saat ini, ia telah menyepakati kontrak 6 tahun dengan juara Liga Inggris tersebut.